Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke sip. Oke, kita mulai aja deh. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari kinematics ya, tapi ini yang dasarnya dulu. Akan ada dua bagian nanti, jadi saya akan bagi ke dalam dua bagian ya. Oh iya, hampir lupa. Saya akan record dulu deh. Jadi pagi hari ini kita akan mulai masuk ke fisiknya langsung, dimulai dari yang sederhana dulu ya, yaitu kinematics. Akan ada dua topik pada hari ini, kinematicsnya dulu, dan nanti bagian kedua kita akan membahas lagi tentang vektor untuk merefresh saja. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar tentang vektor sih, ya, tapi mungkin lupa, ya tidak masalah, kita akan review ulang. Kemudian nanti bagian ketiga ada unity-nya sendiri ya, untuk mencoba apa yang sudah kita pelajari dari teori PPA-nya, terus disimulasikan di Unity. Nah, kita mulai aja dengan teorinya kinematics dulu. Jadi kinematics ini adalah sebuah bidang ilmu ya, bagian dari fisika. Dia mempelajari pergerakan sebuah objek, tapi dia mengabaikan segala macam gaya yang mungkin bekerja pada objek tersebut. Ya, jadi pada keadaan nyata ketika kita bergerak pada dunia kita ya, kita akan terpengaruh berbagai macam gaya. Misalkan gaya gravitasi bumi. Kemudian dari udara sendiri ada sedikit gaya gesek. Dari lantai yang misalkan kita jalan di lantai ya, itu bisa jadi juga ada gaya gesek. Ya, gaya gesek kemudian lantainya melawan sehingga kita dapat gaya yang menyebabkan kita bisa maju. Ya. Nah, kinematik itu mengabaikan semua gaya tersebut. Jadi kita benar-benar hanya mengamati pergerakan dari sebuah objek tanpa ada gaya apapun. Ya, gaya nanti kita pelajari setelah kinematik ini selesai. Jadi kinematik ini fokusnya hanya pada posisi sebuah objek, kemudian kecepatan atau velocity di situ ya, dan acceleration atau percepatan dari sebuah benda. Lalu untuk menyederhanakan, semua objek akan kita anggap sebagai partikel, ya, sebagai sebuah titik yang kecil, dianggap tidak ada jari-jarinya, ya, tidak ada ukuran, bentuknya sama semua, yaitu bulat ya kalau partikel. Jadi misalkan nanti di soal ada dikatakan mungkin sebuah mobil atau seseorang dan lain-lain, itu kita tidak peduli sama sekali terhadap bentuk mobilnya, kemudian panjangnya berapa, itu kita tidak pedulikan ya. Dianggap semuanya adalah sebuah partikel. Nah, kemudian untuk pergerakan lurus ya, linear motion itu bisa dibagi seperti ini. Ya, kalau pergerakan benda tersebut memiliki V yang uniform alias kecepatan yang seragam, maka kita sebut dia sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ada kemungkinan bahwa benda itu bergerak dengan kecepatan yang tidak seragam, ya, non-uniform. Ketika sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, maka kita nyatakan bahwa ada acceleration atau percepatan A di sana. Nah, A ini sendiri bisa dibagi dua lagi ya. Kalau percepatannya itu seragam alias tetap, maka kita menyebut benda tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan alias GLBB. Sementara itu kalau A-nya tidak seragam, ya berarti A-nya berubah-ubah terus. Ya, kita tidak mempelajari ini pada PPA ya. Nah, untuk istilah-istilah ini, GLB, GLBB ini hanya istilah kita sendiri sih ya. Istilah di bidang fisika di Indonesia. Kalau di bahasa Inggris itu tidak ada istilah secara pakemnya. Yang paling dekat kalau di bahasa Inggris GLB mungkin adalah uniform speed ya, jadi bendanya bergerak dengan speed yang uniform atau velocity ya, speed dan velocity. Ini sementara kita anggap sama, tapi sebetulnya ada perbedaan mendasar antara speed dan velocity. Kemudian kalau GLBB itu di bahasa Inggris paling dekat nyebutnya adalah uniform acceleration. Jadi tidak ada istilah tentang geraknya, tapi dia ngamatin dari entah velocity atau acceleration-nya yang uniform.
Ya, berhubung kita kelas normal, kelas reguler bahasa Indonesia, ya pakai istilah normal aja ya, GLB sama GLBB. Nah, hari ini kita hanya akan membahas yang GLB, jadi ini gampang harusnya. Ya, sekedar mengingatkan saja, sebuah objek itu dikatakan melakukan GLB ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, di sana dikatakan speed, maka keywordnya di sini adalah speed. Tapi apakah speed ini bisa kita anggap sebagai kecepatan? Ya, kalau dalam percakapan sehari-hari, baik di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia, sebetulnya tidak ada perbedaan mendasar antara speed dan velocity. Ya, kalau dimasukkan di Google Translate, speed dan velocity itu dua-duanya diterjemahkan sebagai kecepatan. Ya, jadi kita tidak pada percakapan sehari-hari itu tidak pernah bedakan antara speed dan velocity. Dan kayaknya orang-orang lebih banyak menggunakan speed sih dibandingkan velocity. Ya, kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia sih kita hantam rata kecepatan semua ya. Nah, namun sebetulnya dalam dunia fisika, speed itu tidak sama dengan velocity. Ya, speed itu adalah sebuah kuantitas yang disebut sebagai skalar. Ya, skalar itu adalah sebuah kuantitas yang dideskripsikan dengan angka atau besarannya. Ya, di sini didefinisikan physical quantity completely described by its magnitude. Ya, magnitude itu kan besaran. Jadi contohnya skalar itu ya volume, kemudian kerapatan ya density, speed termasuk di sana, energi, massa, waktu, dan sebagainya. Ya, intinya dia cuma besaran gitu aja. Sebuah angka, ya. Sementara itu kalau velocity itu namanya adalah kuantitas vektor. Ya, vektor itu selain punya magnitude, punya besaran, punya nilai, dia juga membutuhkan namanya arah. Ya, itu perbedaan mendasar nanti antara speed dengan velocity. Ya, jadi kan kalau nanti ketemu di soal ya, ada yang mengatakan itu speed, berarti dia sebenarnya hanya skalar, tapi kalau diminta menjawab velocity misalkan, maka tidak cukup hanya menuliskan nilainya saja, tapi kita harus menuliskan arahnya juga. Ya, vektor kita bahas nanti di bagian kedua. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, speed itu kelajuan, velocity itu kecepatan. Ya, jadi kalau di soal nanti ketemu kelajuan, berarti dia skalar, teman-teman langsung jawab nilainya saja tanpa ada arah, tidak masalah. Tapi kalau dimintanya kecepatan, berarti ini adalah vektor yang diminta. Ya, jadi ada definisi yang lebih tepat di dunia fisika tentang speed dan velocity. Ya, speed itu dikatakan adalah distance over time. Ya, distance di sini adalah jarak. Ya, seberapa jauh benda tersebut berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Itu definisinya distance. Ya, kalau distance over time berarti dia menjadi istilahnya speed. Sementara itu kalau velocity di sini kata kuncinya adalah displacement. Displacement over time. Ya, displacement itu adalah perubahan posisinya sejauh dari mana ke mana, sejauh apa. Ya, pakai ilustrasi aja deh biar lebih jelas. Distance itu belum tentu sama dengan displacement. Ya, jadi misalkan ada sebuah objek bergerak dari titik A ke titik B dengan rute yang biru ini. Ya, rutenya biru, pertama dia naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, gini, kemudian mendatar, naik lagi ke atas, kemudian sempat balik lagi menuju ke arah A, terus putar balik ke B, naik sambil mengarah lagi ke A, kemudian akhirnya sampai ke B. Nah, ini total jaraknya kita hitung yang warna biru. Ya, itu distance. Tapi kalau displacement, kita hanya peduli perubahan posisinya dari A ke B. Dan kita akan selalu tarik garis lurus. Ya, sehingga displacement-nya dari A ke B itu adalah yang ditujukan dengan panah warna merah ini. Ya, sehingga kalau kita hitung tentu saja distance atau jarak yang ditempuh dari A ke B itu pasti lebih jauh dibandingkan displacement-nya.
Ya, ini definisi yang lebih lengkap antara distance dengan displacement, sehingga ada definisi yang lebih tepat juga antara speed dan velocity. Ya, kemudian ada juga istilahnya average speed atau velocity. Ya, nah untuk average ini kan dibilangnya rata-rata ini. Ya, maka dari itu kalau kita mau mengetahui rata-rata kecepatan atau kelajuan dari sebuah objek, ya itu kita harus amati keseluruhan pergerakan objek tersebut. Ya, mulai dari saat dia bergerak sampai akhirnya dia berhenti seluruhnya. Nah, itu kemudian kita hitung rata-rata kelajuan atau kecepatannya. Ya, cuman kalau dibilang average speed dan velocity, ini kita tidak bisa menentukan apakah dia itu melaju dengan kecepatan yang tetap, ya, atau berubah-ubah. Ya, ada kemungkinan dia berubah-ubah sih. Sehingga kalau hanya diketahui kelajuan atau kecepatan rata-rata, kita tidak bisa ngomong, oh benda ini melakukan GLB atau melakukan GLBB, ya, atau melakukan gerak dengan percepatan yang berubah-ubah. Ya, kita tidak bisa ngomong seperti itu karena kita ngamatinya pokoknya dari mulai dia bergerak sampai dia berhenti total itu kita amati rata-ratanya berapa. Ya, nah kalau definisi yang tadi ya speed dan velocity karena ini sudah kawan bahwa ini over. Ya, over itu kalau di bahasa Inggris di dunia matematika itu kan jadi pembagian ya. Maka kalau saya bisa coret-coret di sini, ya kalau dia mintanya adalah speed dan velocity, ini simbolnya sama sih untuk saat ini ya. Simbolnya sama-sama V, cukup S dibagi T gini aja. Ya, tapi S ini kadang-kadang ada yang menuliskan D. Jadi di beberapa rumus kalau teman-teman cari di internet ya itu ada yang ngomong D. Ya, D ini berarti lebih gampang sih ngapalinnya karena D itu berarti bisa distance atau displacement. Ya, sama-sama D-nya. Tapi kita pakai rumus standar aja ya, S. Banyak yang nyebut S. Kayaknya guru fisika di SMP atau SMA juga pakai S nih. Nah, sementara itu ini speed ya. Kalau velocity, kita akan nulisnya V, kemudian ada panahnya. Nah, kalau ada panahnya ini adalah vektor, ya penanda bahwa dia vektor, maka ini adalah S dibagi T, S vektor dibagi T. Dengan ini sekarang adalah displacement. Ya, kalau yang atas ini saya ganti aja, yang atas ini hanya distance. Ya, jadi distance over time. Kalau velocity itu adalah displacement over time ya. Rumusnya standar ini aja. V adalah S bagi T atau kalau velocity ya tinggal dikasih vektor gitu aja ya. Nah, sementara kalau yang average itu notasinya seperti ini, mirip banget ya sama yang tadi, tapi V-nya itu dikasih garis, ya ini adalah notasi untuk rata-rata. Sementara kalau average velocity, kita tulis vektornya dulu, ya vektor V, terus di atasnya dikasih strip juga untuk menandakan bahwa dia rata-rata. Ini adalah displacement, ya displacement itu vektor, maka S-nya dikasih vektor juga, dibagi dengan delta T, total jarak tempuh yang dia perlukan untuk bisa melakukan displacement sejauh S ini. Ya, kita coba langsung ke sebuah contoh aja deh. Jadi ada sebuah mobil, ya ini mobil balap lah ya, katakannya mobil balap, dia menempuh sebuah trek, ya sebuah trek balapan yang bentuknya lingkaran, jaraknya adalah 1 kilometer. Kemudian dia sampai di garis finish itu dalam 50 detik.
Nah, bisakah teman-teman menghitung berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Kelajuannya 20 meter per second, Pak. 20 meter per second dapat dari 1000 dibagi 1000 bagi 50. Kalau kelajuannya berapa? Sorry, itu tadi kelajuan, sorry. Kalau kecepatan rata-rata berapa? um, 0 mungkin, Pak. Nanti kan dia balik lagi soal. 0. Oke. Saya akan ilustrasikan dulu ya. Jadi katakanlah ini ada tracknya, lingkaran. Anggaplah ini lingkaran ya. Anggaplah itu lingkaran, kemudian start dan finishnya di sini. Ya, ini mobilnya. Lalu dia geraknya, katakanlah kita searah jarum jam aja ya. Jarak totalnya itu adalah 1 kilometer alias 1000 meter. Kemudian dia bisa menempuh itu dalam 20 second ya. Sorry, 50. Sebentar. Ya, dia 50 second. Oke, tadi siapa yang jawab tadi? Justin ya? Iya, Pak. Oke, Justin nanti mengatakan bahwa average velocity adalah 1000 dibagi 50, maka dapatnya 20 meter per second ya. Sementara itu average velocity-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia finish sama startnya sama, Pak. Finish sama startnya sama sehingga displacement-nya berapa? Displacement-nya 0. Displacement-nya 0. Oke. Ya, Justin betul ya jawabannya. Jadi seperti itu ya caranya menghitung average speed dan average velocity. Ya, jadi average speed silakan dicari total jarak tempuhnya berapa, terus dibagi waktu. Hati-hati dengan satuan. Ya, kita biasanya menggunakan sistem SI. Jadi satuannya kalau jarak berarti meter, waktu berarti detik. Ya, sehingga 1 kilometernya itu harus diganti dulu menjadi 1000 meter. Terus bagi 50 dapatlah 20 meter per second. Nah, average velocity-nya, displacement-nya betul, tadi 0. Kenapa 0? Karena mobilnya ini dianggap tidak bergerak. Ya bergerak sih, ya tapi tidak berpindah. Karena posisi start dan finish-nya sama persis. Ya, sehingga kalau kita amati displacement-nya atau perpindahannya, maka dia tidak berpindah sama sekali. Nah, itulah sebabnya kenapa average velocity-nya kita dapat displacement 0 dibagi 50, ya dapatnya tetap 0. Ya, dan amati di sini bahwa 0-nya ini sekarang vektor, ya bukan lagi skalar. Average speed ini skalar, average velocity itu vektor. Nah, ada pertanyaan mungkin di sini? Ada yang bingung? Kalau misalnya berpindah tempat itu gimana, Pak? Hitungnya? Kalau berpindah tempat. Kalau berpindah tempat ya, jadi misalkan, misalkan gini. Dengan contoh kasus yang sama, tapi sekarang saya bikin tracknya lurus. Gini. Anggaplah itu garis lurus ya. Ini start. Ini finish. Oke, ya. Kalau perpindahannya ternyata ada ya seperti ini ya, maka caranya adalah kamu hitung displacement dulu. Ya, displacement itu cara menghitungnya ini konsepnya vektor sih sebetulnya, tapi tidak masalah ya. Cara yang hitung adalah selalu dari finish dikurangi sama start. Ya, ini caranya ngitung displacement nanti.
Nah, kalau dimensinya 0 seperti soal-soal kebanyakan ya, sebetulnya bukan dimensi 0 sih, ini dimensinya 1. Displacement itu akan sama persis dengan distance. Ya, jadi kalau dikatakan di soal tracknya itu sejauh 1 kilometer, maka displacement ini juga otomatis 1 kilometer. Nah, sehingga kamu bisa dapat average velocity itu kan, sorry saya kok pakai D. Displacement, ini ya, S vektor dibagi T, maka ini jadi 1000 per 50 sama dengan 20, kok kilometer per jam. 20 meter per detik. Ya, akibatnya jadi sama persis dengan average speed. Average speed-nya tadi kita juga dapat 20 meter per second. Ini kalau ada perpindahan. Ya, jadi kalau ada perpindahan, kita harus ngamatin perpindahannya itu sejauh berapa. Kalau ceritanya hanya satu dimensi seperti ini, ya ini kan satu dimensi, kita tidak tahu sama sekali posisinya di mana, maka kamu bisa berasumsi dengan aman bahwa displacement itu akan sama dengan distance. Ini akan sama dengan distance. Gimana? Masih bingung mungkin? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Udah ya. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang tanya kalau gitu. Ya, kita coba latihan beberapa soal deh. Soal yang pertama, ya pada hari Minggu sebuah sekolah itu mengadakan liburan ya, pergi pulang dari kota A ke kota B dan jaraknya dari A ke B itu adalah 240 km. Dari A ke B, kecepatan atau kelajuan mereka itu adalah 40 km per jam, kph ya, kilometer per hour. Lalu sampai di kota B itu ada istirahat makan siang ya selama 2 jam. Kemudian setelah itu mereka pulang dari kota B ke kota A, mungkin karena jalannya lebih lancar, lebih sepi, maka didapatkan kelajuan mereka itu adalah 60 km per jam. Nah, coba hitung average speed dan average velocity-nya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya secara total ya, dari A ke B, bukan dari A ke B ya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari perjalanan ini. Nah, kalau seperti ini nanti bakal ada displacement pasti. Ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk mencoba ngitung dulu. Silakan dihitung kira-kira average speed-nya berapa, ya, dan average velocity-nya berapa. Nanti saya akan coba tunjuk secara random deh. Ya, di sini ada 52 ya. Termasuk saya ya, berarti ada 51. Ya, coba dikerjakan dulu 5 menit. Pak, sorry, mau tanya. Iya, Alvin. 2 jam itu waktu dari B ke A ya, Pak? Yang 2 jam yang mana? Yang lunch itu kan? Ya. Yang makan siang itu mereka makan di kota B. Oh, jadi 2 jam itu waktu makan siangnya? 2 jam itu waktu makan siang, bukan waktu dari mana-mana ya. Oh, jadi ceritanya itu dia dari A ke B, pertama-tama itu 40 km per jam, kemudian makan siang di kota B 2 jam, lalu dari B ke A itu 60 km per jam. Oke, makasih Pak. Gitu, oke. Ya, silakan dicoba dulu, dihitung 5 menit ya.
Oke, saya akan coba tunjuk siapa ya? Helmi deh, Helmi Nisar Baktir. Helmi di sini? Iya Pak, hadir Pak. Oke, sip. Berapa jawabannya average speed? Average speednya 6, enggak, 6, saya simak, enggak. Atau cara perhitunganmu dulu deh, cara ngitungnya gimana? Jarak dibagi waktunya Pak, jaraknya diganti ke meter, jadi 240.000 dibagi waktunya. Oh oke, ya sorry saya lupa ngomongin tadi, sebaiknya ini dihitung tetap kilometer per jam ya. Kalau diganti meter per second kayaknya angkanya jelek. Oke, Tapi tidak apa-apa deh. Oke, ceritakan aja deh caramu gimana tadi 240 km, terus? Setelah itu dibagi sama waktunya. Waktunya yang mana? Dicari dulu waktunya Pak. Heeh. Dari apa, V per S. Nah itu saya masih sampai sana Pak. Oh baru sampai sana. Oke, saya coba yang lain deh kalau gitu. Marcella ada? Itu Pak, mati lampu dia Pak. Oh, ada. Oh, terus balik. Oh ya Kak. Nyambung lagi barusan masuk aku. Oh sudah. Oh iya, kayaknya tadi kamu sempat keluar ya? Iya, mati lampu Pak tiba-tiba. Oh iya wes. 9.45. Oke. Nanti kalau ketinggalan ada rekamannya kok, enggak usah khawatir. Iya Pak, nggak bisa buka laptop soalnya. Oke, kamu dapat berapa sudahan average speed? Benar, delta itu dikurang ya waktunya apa? Delta. Iya, Kan delta itu pokoknya waktu. akhir kurangi awal. Yang speednya dulu deh. Speednya yang pertama itu kan 40. 40 terus jaraknya 240 itu 6 jam. Yang kedua yang pulang itu 4 jam. Jadi? Terus average speednya itu kan berarti jarak dibagi delta waktunya. Iya, betul. 240 dibagi 2. Dibagi 2? 2 itu yang mana? Delta waktu. Delta waktu. Kok dapat 2 dari? Karena kamu kurangi ya? Iya. Oke. Delta itu enggak harus selalu dikurang ya. Delta itu bisa juga pertambahan. Jadi dari awal sampai akhir itu totalnya berapa itu maksudnya delta. Oh iya. Berarti 240 dibagi 12 karena ada 2 jam ya mungkin. 12 itu dari 6 tambah 4, 6 tambah 2 tambah 4. Oke. Nyaris. Ya, nyaris 6 tambah betul 4. caramu. Caramu nyaris betul. Nah, adakah yang bisa mengetahui Marcella kurangnya di mana? Apa itu jaraknya ditambah karena bolak-balik Pak. Jadi jaraknya berapa Wildan? 480. 480 ya. Oke ya. Jadi dari hasil teman-teman Anda tadi, Marcella sama Wildan, ya, itu kita harus ngamatin dulu dari round trip ini ya, dari perjalanannya ini itu kayak gimana. Ya, maka kita amati ada 3 kejadian. Ya, ini dari kota A menuju ke kota B. Ya, kejadian pertama adalah dia pindah. Anggaplah ini lurus ya. Anggaplah lurus, ini jaraknya 240 km dan itu ditempuh dengan kecepatan atau kelajuan 40 km per jam. Penulis KPH boleh ya.
Nah, dari kejadian pertama ini sendiri kita dapatkan waktu tempuhnya dari A menuju B itu adalah 240 dibagi 40 alias dapat 6 jam. Ya, kejadian kedua, mereka makan siang di B. Diem. Ya, maka di sini kita dapat waktunya di B sendiri itu adalah 2 jam. Kejadian ketiga, mereka pulang dari B, balik menuju A, maka sekarang arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini dengan jarak tempuh yang masih sama 240 km dengan kelajuannya adalah 60 km per jam sekarang. Sehingga kita dapatkan waktu tempuhnya dari B menuju ke A itu adalah 240 per 40 alias per 60 enggak, Pak? iya kok per 40 lagi sih. Per 60 dapatlah 4 jam. Nah, kalau ini kejadiannya kita total semua, maka waktu tempuh total yang kita dapatkan itu adalah 6 tambah 2 tambah 4 alias 12 jam ya. Sementara itu jarak tempuh totalnya adalah kita lihat dari kejadian pertama itu 240, kejadian kedua 0, karena diam kan di kota B. Lalu pulang dari kota B ke kota A itu 240 lagi, dapatlah 480 km. Sehingga tempat saya habis. Sebentar. Geser dikit sini deh. Sehingga kita dapat kecepatan atau kelajuannya, kelajuan rata-ratanya adalah S dibagi T. Total jaraknya itu adalah 480. Dibagi total waktunya adalah 12, maka kita dapat berapa ini? 40 apa? kmh. Kilometer per jam. Kilometer per jam ya. Ya, jadi gitu caranya untuk menghitung kelajuan rata-rata. Kita harus ngamati semua kejadian yang dialami oleh benda tersebut, ya terus dihitung total waktu tempuhnya berapa, sama total perpindahannya, total jarak tempuhnya berapa ya. Total jarak tempuh terus dibagi total waktu tempuh, dapatlah kelajuan rata-rata atau average speed. Nah, sekarang pertanyaan kedua, average velocity-nya berapa? Saya dapatnya 2, Pak. 2 kmh, Pak. Ken dapatnya 2 kmh, dapat dari? Jadi pertama ngitung, jadi ada 2 kejadian. Yang kejadian kedua milik kecepatan itu enggak ada karena 0 ya perpindahannya gitu. 240 dibagi 40 itu kan apa jadinya 6 gitu. Bentar. Perpindahan ya, bentar. Kayaknya saya salah ngitung ini kayaknya. Bentar. Ya, yang ini kita harus tahu displacement-nya berapa, perpindahannya berapa. Ya, jadi sebelum bisa ngitung average velocity harus tahu ini dulu. Berapa ini? Bentar, A-nya itu berarti sorry, bukan A ya, ini D ya. Saya salah tulis. D. Ya. Displacement, berapakah ini? Displacement-nya kan bentar, 0 ya harusnya ya. Soalnya kan balik lagi kan. Ya. Iya. Atau berarti bukan 0. D ya, S ya ini. S 0. Karena S-nya 0, ya sudah kita tidak perlu ngitung sih. Average velocity-nya juga ikutan 0. km per jam. Ya, sekali lagi kenapa 0? Diamati total kejadiannya. Ya, total kejadiannya berarti bendanya kan tadinya ada di A. Terus terakhir dia ada di A. Nah, kan berarti tidak berpindah sama sekali kan kalau kita amatin seluruh kejadian.
Sehingga dari sini didapat displacement, saya kok jadi kebiasaan nulis D ya, mestinya S, gak apa-apa deh. Jadi S-nya itu adalah 0 km. Makanya di sini didapat V-nya juga 0. Ya, gimana? Dari contoh soal ini sudah mulai paham atau masih bingung? Ada yang mau tanya dulu? Oke, total silence saya anggap bisa loh ya. Yes, kalau misalkan memang sudah merasa paham, coba yang nomor 2. Ya, ini masih nuansa 17-an lah ya. Jadi kalau 17-an zaman sebelum pandemi ya, sebelum pandemi biasanya kita 17-an kan banyak lomba-lomba nih. Ya, misalkan lomba membawa, ini saya enggak tahu bisa enggak ya, membawa telur dalam pakai sendok, kayaknya kebesaran sih telurnya. Ya, anggaplah lomba bawa kelereng pakai sendok deh. Ya, dalam lomba tersebut setiap pesertanya itu harus lari sejauh 25 meter sambil bawa itu ya, sambil bawa kelereng di di sendok. Ya, lalu balik lagi ke garis start. Ya, jadi start dan finishnya sama. Ini sama kan kayak yang contoh kasusnya yang terakhir ya, dia round trip. Nah, katakanlah si Ucok ini ikutan lombanya, kemudian dia berhasil menyelesaikan perjalanan pertamanya itu dalam 20 detik aja. Kemudian waktu balik dia lebih pede, sudah dapat selanya nih caranya bawa kelereng di sendoknya itu supaya tidak jatuh ya. Maka pada perjalanan kembalinya itu dia selesai hanya dalam 15 detik. Nah, pertanyaan saya adalah average velocity-nya dalam 25 meter yang pertama itu berapa? Satu 1,25 Pak. 1,25. Justin dapat dari mana? Tuh yang pertama 25 dibagi 25 bagi 20. Oke. Yang 25 meter terakhir. 1,66. 1,6666 dapat dari 25 dibagi 15. 20 bagi 15. Oke. Nah, itu jawaban kalian nyaris betul. Ada salahnya sedikit. Kira-kira ada yang tahu enggak kelirunya di mana? Ada yang punya jawaban lain mungkin selain 1,67? Gini, Iya. las 25 itu kan balik ya Pak ya? Iya. 0 Pak. Kenapa 0? Soalnya kan balik lagi kan, apa balik ke starting point-nya dia lagi kan? Iya, tapi mulainya dari mana kalau gitu yang last 25 meter? Itu kita ngamatin yang mulai last dari 25 meter minus, doang ya? minus Pak, minus 53 ya. Average velocity-nya minus. Iya, kan betul. Ya, jadi untuk average velocity itu kita harus hati-hati betul karena dia vektor. Ya, jadi kalau saya gambar kejadian pertama itu sama ya, katakanlah dari A menuju B. Sekarang saya harus gambar vektor dari A menuju B itu 15 meter kok 15? 25 ya. 25 meter ditempuh dalam 10 second. Sehingga velocity-nya di situ dibilang average, tapi kalau kita hanya ngamatin satu kejadian seperti ini ya boleh. Akibatnya akan sama dengan velocity biasa ya. Saya bikin average saja enggak apa-apa.
Nah, itu berarti kita harus tahu displacement-nya dari A menuju B. Dalam hal ini adalah 25. 25 per 10 sama dengan 1,25 tadi ya dapatnya ya. Meter per second. Pak, permisi. Iya, Dika. Itu kayaknya 20 second ya, Pak? Loh, ya kok 10 saya nulisnya. Iya. Sorry. Kok ngelindur terus ya dari nulis angkanya. 20. Nah, kejadian kedua itu dari A menuju B. Tapi kita lihat dia kan dari A menuju B, tapi dari B menuju A. Jadi ini terbalik. Ya, dalam 15 detik. Nah, ini akan kita bicarakan nanti waktu review vektor ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini arahnya akan terbalik. Maka displacement-nya bukan 25 tapi negatif 25. Ini dengan satu catatan besar bahwa arah positifnya itu ke kanan. Ya, kita ambil konvensi normal ya. Kalau teman-teman ingat sumbu X sama Y, X positif kan ke kanan. Ya, kalau ada yang ngomong, loh saya mau positifnya ke kiri, boleh. Tapi jawabannya nomor 1 dan nomor 2 bakal terbalik tandanya. Nah, kalau dalam kasus ini, maka average velocity-nya betul, jadi bukan 25 per 15, tapi negatif 25 per 15. Keluarnya negatif 1,67 tadi ya. Ya, inilah yang harus diperhatikan, karena ini vektor. Ya dulu mungkin waktu di SMA ini tidak terlalu diperhatikan ya karena cuma satu dimensi sebetulnya. Tapi sekarang kita harus memperhatikan ini, apalagi nanti waktu nyoba di Unity ya. Karena itu 2 dimensi, kita harus tahu persis arah velocity-nya itu kemana. Ya ke arah X positifkah, ke X negatifkah, ke Y positifkah, atau ke Y negatif. Supaya kita bisa bikin animasi yang betul. Ya, jadi perlu diingat bahwa velocity itu adalah vektor. Nah, kalau yang ketiga, pada perjalanannya pulang-pergi pulang. Gampang ini. 0, Pak. 0, ya, karena perpindahannya, kalau dia mati secara keseluruhan dari A, tetap di A, ya sudah 0. Ya, itu yang average velocity. Ada yang masih bingung? Ada yang mau tanya? Ya, begitu kita membicarakan velocity, itu dia vektor, kita harus tahu persis arah geraknya kemana. Jadi hati-hati sedikit ya. Tapi kalau saya nanya, sekedar nanya yang bawah, ya average speed, ya enggak usah dipedulikan ini tandanya. Karena waktu kita bicara speed, itu kita berbicara tentang distance, jarak tempuh. Ya, jarak tempuh kita enggak peduli arahnya kemana. Ya, kita kan enggak pernah mengatakan ke orang-orang, aku nempuh jarak dari Surabaya ke Malang minus 1000, kok 100 kilo ya kayaknya. Minus 100 kilometer kan enggak mungkin, no? Ya, kalau distance kan kita pasti ngomongnya angka positif. Karena kita enggak peduli sama sekali arahnya kemana. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang vektor, maka kita harus tahu persis arahnya kemana, ya, sehingga velocity itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Ini kalau di satu dimensi ya, kalau nanti mungkin ada soal 2 dimensi, berarti ya harus jawab X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Ya, tapi sepertinya sejauh ini nanti waktu PBA, waktu kita menghitung segala macamnya itu akan disederhanakan jadi 1 dimensi aja, biar gampang. Tapi waktu 1 dimensi, ketika ditanya velocity, hati-hati ya, tetap harus ada arahnya. Nanti akan diberitahu di soal arah positifnya kemana. Ya, ada pertanyaan mungkin tentang average velocity sama average speed secara umum?
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, aman ya. Ya, kapan-kapan kalau memang lupa atau masih bingung, tanya di grup chat ya. Sekarang, nah ini nanti akan diimplementasikan, kita bicara tentang game ya di sini, game atau nanti simulasi fisika. Nah, velocity ini akan lebih sering dipakai ya. Jadi bukan lagi pakai speed, tapi kita harus pakai velocity. Ya, untuk bisa memindahkan sebuah objek dari lokasi awal ke lokasi akhir. Karena kita butuh tahu arahnya. Ya, arah pergerakannya itu akan menentukan arah velocity-nya atau sebaliknya. Ya, arah dari velocity-nya itu akan menentukan dia bergeraknya ke arah mana. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar lagi tentang vektor. Ya, di SMP atau SMA dulu sudah dipelajari mungkin, tapi kita akan review lagi tentang vektor, bukan Victor ya. Mungkin ada yang namanya Victor enggak di sini? Oh, kebetulan enggak ada. Ya, kita mempelajari vektor ya setelah ini. Oke, sebentar ya, saya pause, bukan pause dulu, saya stop recording dulu supaya file videonya nanti tidak kepanjangan. Oke, kita akan membahas tentang vektor, ya, review singkat. Jadi vektor ini adalah sebuah objek dengan besaran, magnitude, atau panjang, ya, serta ada arahnya. Nah, vektor ini di beberapa tempat itu ada yang nulisnya A dengan garis lurus saja, atau A dengan panah. Ya, problemnya adalah garis lurus ini juga bisa dipakai untuk menyatakan rata-rata, kayak average tadi. Ya, sehingga sepanjang kelas PBA ini kita akan pakai notasi panah ya. Jadi kalau nulis vektor, tolong dikasih panah di atasnya. Kalau cuma sekedar garis, nanti saya akan anggap itu sebagai rata-rata, bukan vektor. Nah, vektor ini bisa dibentuk dengan dua titik, ya, sehingga kalau kita punya titik A dan titik B, kita bisa membuat dua buah vektor yang berbeda, entah dari A ke B, atau dari B ke A. Ya, arahnya nanti akan terbalik. Ya, kalau A ke B itu jadinya begini, kalau B ke A, panahnya nanti menuju ke A. Nah, vektor dari A ke B itu ditulisnya vektor AB seperti itu ya. AB terus dikasih panah di atas. Untuk representasi sebuah vektor, dia punya elemennya pasti, karena kita berbicara vektor biasanya di 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Nah, ini ada banyak, tapi kita akan gunakan sebuah notasi seperti ini ya. Notasinya adalah tiap elemen itu dipisahkan dengan koma, diapit dengan tanda kurung. Jadi kalau 2 dimensi seperti ini, ya kita pakai X, Y. Ya, kalau 3 dimensi kita pakai X, Y, Z. Kalau 1 dimensi kita abaikan kurungnya, jadi tidak ada kurung sama sekali ya, cuman X gitu aja ya. Kalau vektor lain, vektor 4 dimensi, X, Y, Z, sama W, tapi kita tidak belajar 4 dimensi. Ya, kita akan belajar paling tidak sampai 2 dimensi lah. Ya, untuk 3 dimensi ini kan sebetulnya cuma ketambahan 1 komponen aja kan di belakang. Nah, kemudian vektor kalau dia ditulis dengan huruf kecil, ya seperti vektor A di sini, maka itu diasumsikan dia berasal dari titik pusat koordinat. Jadi kalau vektor 2D itu berarti titik pusatnya di 0,0, kalau 3D itu berarti di 0,0,0. Ya, jadi misalkan saya punya vektor, nah vektor AB itu aja itu sudah, ini ada titik pusatnya sendiri. Jadi kalau sekarang kita bicara di dunia 2 dimensi, saya punya vektor saya punya titik A di 2,5 katakanlah, terus B-nya di
berapa ya ini? Misalkan 10, tapi Y-nya sama. Ya, maka saya bisa membentuk vektor AB seperti ini. Tapi kalau saya hanya tuliskan misalkan sebuah vektor seperti ini, dan ini adalah vektor A, ya berarti dianggap bahwa titik awalnya itu dari 0,0. Ya, seperti itu. Nah, sebuah vektor AB itu bisa dibuat dari 2 titik kan tadi, A dan B. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, AB itu adalah B dikurangi A. Jadi selalu dibalik. Ya, B dikurangi A, maka kita dapat posisinya XB dikurangi XA, kemudian YB dikurangi YA. Sebagai contoh di sini, kalau A itu ada di 2,3 dan B itu di 5,6, maka vektor AB itu adalah 5 dikurangi 2, ya 5, X-nya B dikurangi X-nya A, 2, terus Y-nya B dikurangi Y-nya A. Maka dapatlah 3,3. Kalau contoh saya tadi berarti vektor AB ini dapat B dikurangi A, sehingga saya dapat 10 kurangi 2, lalu Y-nya 5 kurangi 5. Ya, saya kasih warna aja ya. 10 itu dari sini, 2-nya dari sono, waduh, nanti bakal bingung kayaknya. Oke, saya ganti warnanya aja. Jadi misalkan ini tadi di 2, kemudian ini di 10, Y-nya di 5, dan ini di 5. Ya, saya bisa menghitung vektor AB itu adalah XB 10 dikurangi XA 5, kemudian Y-nya B dulu, yaitu 5, dikurangi X-nya, dikurangi Y-nya A 5, alias ini akan menjadi vektor A-nya saya hapus dulu ya. Ini saya kebetulan sudah sampai. Kok min 5, Pak? Yang mana? 10-nya kok min 5? Harusnya min 2. 2 ya, Pak? Iya kok 5. Sorry, 2. Betul. 10 min 2. Sehingga kita dapat berapa ini? 8 sama 0 ya. Ya, itu caranya membentuk vektor AB dari 2 buah titik. Ya, kalau saya minta Anda bentuk vektor BA, dapatnya berapa? Minus 8,8. Ya, tadi saya mendengar ada yang ngomong minus 8, ada yang ngomong 8. Yang betul yang mana? Oke, yang minus 8, dapat dari mana angka minus 8? Tadi siapa ya ngomong? Kalau BA bukannya A min B ya, Pak? Iya, betul. Pak. Kalau BA berarti A min B. Kalau X-nya, Y-nya Saya tulis sarannya ya kalau gitu ya. Kalau BA berarti ini kan A dikurangi B. Nggak cukup. Sebentar. Ya, kalau BA berarti A dikurangi B, X-nya A berapa? 2. 2. X-nya B? 10, Pak. 10. Kemudian Y-nya A berapa? 5. 5. Saya taruh bawah ya. Salah warna, sorry. Saya taruh bawah karena itu tidak cukup tempatnya. X-nya A adalah 5 dikurangi X-nya Y-nya B
5 juga. 5 juga. Maka didapat minus 8,0. Ya, jadi gitu ya, bikin vektor itu selalu akhir dikurangi awal, bukan awal dikurangi akhir. Nah, kita bisa lihat di sini ya, AB itu ternyata nilainya terbalik dengan EA, ya kan? Oke, saya coba satu lagi deh. Satu lagi di sini. Sekarang saya akan coba vektor X sama vektor Y. Alah, udah saya naikkan aja Y-nya di sini. Oke, vektor X saya asumsikan dia ada di 5,berapa ya? 5,10. Y-nya itu ada di 12,4. Berapakah vektor XY? Saya tunjuk random ya, Nathanael. Nathanael di sini. Ya, Pak. Ya, vektor XY berapa? Vektor XY berarti Y dikurang X apa ya? Kau bisa ngomong langkah-langkahnya dulu deh. Vektor XY, gimana caranya mendapatkan vektor XY? Itu mereng atau lurus, Pak? Kenapa? Itu mereng atau lurus dia? Nah, ini garisnya sekarang memang rada miring ke bawah. Karena posisinya kan X-nya di 5,10, Y-nya di 12,4. Berapakah vektor XY? Berarti kan kalau X menuju Y, berarti Y dikurang X. Iya, betul. Berarti sehingga? Berarti 12 dikurang 5, dan 4 dikurang 10. Seperti itu. 4 dikurang 10. Maka kita dapat 7 seperti itu. Min berapa ini? Min 6 ya? Iya. Oke. Ya, Nathanael betul, sudah. Kemudian kalau saya tanya vektor YX sama dengan sekarang gilirannya siapa ya? Andi Livianto deh. Min 7,6 Pak. Min 7,6 dapat dari? Dari 5 dikurangi 12, 10 kurangi 4. 10 kurangi 4, dapatnya min 7 sama 6 ya. Oke, betul. Ya, ada yang masih bingung caranya bikin vektor? Ya, jadi selalu gitu ya, selalu akhir dikurangi awal, jangan sampai kebalik. Nanti ini akan kepake di Unity waktu kalian membuat simulasi GLB. Ya, pasti selalu akhir dikurangi awal, bukan awal dikurangi akhir. Sudah ngerti ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ada yang namanya vektor magnitude alias panjang vektor. Notasinya seperti ini, ya. Notasinya adalah vektornya sendiri. Oh, saya mana toh? Ya, notasinya adalah vektornya sendiri, terus dihapit tanda garis vertikal ya. Nah, itu cara ngitungnya adalah kita ambil akar kuadrat dari kuadrat penjumlahan, dari penjumlahan kuadrat setiap elemen. Susah banget ngomongnya. Jadi gini caranya, ya kalau vektor 2 dimensi, panjangnya adalah akar
dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sebagai contoh, saya akan ambil vektor XY ini deh ya, walaupun ini angkanya bakal jelek kelihatannya. Kalau diminta menghitung panjangnya vektor XY, itu bisa kita tulis sebagai XY vektor terus dikasih garis gini. Ya, itu adalah akar kuadrat dari, atau akar aja ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya adalah 7 kuadrat, Y-nya itu adalah negatif 6 dikuadratkan. Ini hasilnya jelek, 49 tambah 36. Pakai kalkulator aja ya. Nanti waktu ujian sangat diperbolehkan menggunakan kalkulator, tidak usah khawatir. 49 tambah 36 akan 85. Ini sih kira-kira 9, something. Akar mana akar? Nah ini dia. 9,22. Ya, ini caranya menghitung panjang vektor. Kemudian ada yang namanya unit vektor atau vektor satuan. Ya, vektor satuan ini adalah sebuah vektor yang panjangnya persis 1. Beberapa menyebut ini vektor yang di normalized ya, normalized vektor. Cara nulisnya adalah menggunakan hurufnya sendiri, tapi dikasih caping, ya, circumflex itu, head itu. Nggak usah pakai garis lagi, jadi nulisnya tinggal A caping gitu aja. Ya, kalau diminta vektor normalnya XY, berarti tinggal XY caping gini aja. Nggak usah dikasih panah lagi ya. Nah, fisika itu biasanya menggunakan unit vektor untuk menyatakan arah. Ya, jadi kalau ada X caping itu menyatakan pergerakan pada sumbu X. Kalau ada Y caping, berarti itu menyatakan pergerakan pada sumbu Y. Kalau ada 3 dimensi, berarti ada Z caping, itu menyatakan pergerakan pada sumbu Z. Nah, sebuah vektor itu bisa dinormalkan, ya, atau diubah menjadi vektor satuan dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjangnya. Setiap elemennya itu tinggal dibagi dengan panjangnya, ya. Jadinya seperti ini, kalau saya punya vektor A, maka unit vektor A itu adalah XA dibagi magnitude-nya, dan YA juga dibagi magnitude-nya. Ya, sebagai contoh, ini kalau dibagi bakal jelek banget ini. Saya akan gunakan sebuah vektor, misalkan saya punya vektor yang saya tahu persis ini bakal angkanya bagus, 3/4. Ya, kalau menghitung panjangnya dulu, panjangnya berapa ini? Lima. Nggak perlu saya tulis ya, caranya, sudah tahu kan? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, dapat 25, terus diakar jadi 5. Ya, saya sengaja ambil angka segitiga Pitagoras biar gampang. Ya, tidak perlu ngitung. Nah, maka kita bisa menghitung atau mendapatkan vektor satuan dari A, ya, alias normalized A, itu caranya tinggal 3 dibagi dengan panjangnya 5, dan 4 dibagi panjangnya alias 5. Ya, ditulis gini aja boleh, atau mau dihitung ya boleh, 0,6 serta 0,8. Semoga tidak bingung dengan ini ya. Gimana kalau kita pakai notasi bahasa Inggris dulu ya. Ini sementara menyatakan titik desimal ya. Jadi 0,6 ini X-nya, Y-nya itu 0,8.
Kalau misalkan teman-teman mau buktikan bahwa vektor unit itu panjangnya pasti 1, boleh. Ya, saya akan gunakan mungkin yang ini aja, akar 0,6 kuadrat, 0,6 kuadrat tambah ditambah 0,8 kuadrat, itu adalah akar 0,36 ditambah 0,64, hasilnya adalah akar 1,00 alias 1. Ya, jadi terbukti ya panjangnya vektor normal atau vektor unit itu pasti 1. Ya, nanti di Unity kita akan gunakan istilahnya normal vektor ya, atau normalized vektor. Ada cara singkatnya sebetulnya untuk mengubah dari sebuah vektor menjadi normalized vektor. Ya, sudah dikasih metodenya sama Unity. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan yang seperti ini ya, harus ngitung panjangnya dulu, lalu masing-masing harus dibagi dengan panjangnya. Ini sudah ada metodenya nanti. Nah, karena kita sudah mengenal yang namanya unit vektor, maka ada notasi lain sebetulnya untuk vektor. Ya, ada yang menggunakan notasi aljabar ya, algebraic notation. Bisa kita tulis A sama dengan XA kalikan X caping plus YA kali Y caping. Ya, sehingga kalau saya punya A 3,4, itu bisa saya tulis juga sebagai 3X caping plus 4Y caping. Ini namanya notasi aljabar. Selain itu kita bisa pakai notasi matriks. Ya, bentuknya jadi gini. Sama sih pakai X caping sama Y caping. Ya, kemudian direpresentasikan seperti ini, XA-nya di bawah, YA-nya di bawahnya Y. Jadi ini bisa juga saya tulis sebagai matriks X caping 3, Y caping 4. Ini jadi notasi matriks. Ya. Nah, jadi banyak notasi untuk menyatakan sebuah vektor, tapi nanti kita gunakan aja yang simple ya. Kita akan gunakan notasi ini aja. Jadi X, Y atau X, Y, Z. Memang jadinya rada mirip dengan titik, tapi tidak masalah. Oke, kemudian penjumlahan dua buah vektor, ya. A dan B bisa dijumlahkan, tinggal menjumlahkan masing-masing komponennya. Jadi kalau saya punya A sama B, ya dua vektor itu mau dijumlahkan, maka hasilnya adalah XA plus XB dan YA plus YB. Dan kalau teman-teman lihat dari ilustrasi ini ya, penjumlahan vektor itu komutatif sifatnya. Jadi A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Ya, caranya menjumlahkan juga mudah sebetulnya. Jadi dari vektor A, kita geser vektor B-nya ke, jadi pangkalnya si B itu nempel di ujungnya A. Ya, terus kita gambar vektor B, hasil penjumlahannya itu adalah dari pangkalnya A menuju ke ujungnya B. Nah, kalau B plus A, idem, kita pakai B dulu. Ya, vektor itu boleh digeser-geser tanpa mengubah itunya, tanpa mengubah besarnya. Jadi B itu boleh saya geser ke sini. Kemudian A kalau saya geser jadinya ke sana. Pangkalnya A nempel di ujungnya B. Ketika dijumlah hasilnya gini. Ya, ternyata sama persis dengan A plus B. Kalau pengurangan kebalikannya, ya kalau pengurangan itu sebetulnya A ditambah negatif B. Ya, jadi kalau saya punya dua buah vektor, ada A, untuk mengurangkan A dengan B itu adalah sekarang ujungnya ditempelkan satu sama lain. Ya, kalau tadi kan pangkalnya A ditempel di
pangkalnya B ditempel di ujungnya A. Sekarang ujung pangkalnya A sama B itu ditempelkan di tempat yang sama, terus ditarik garis. Ya, tarik garis dari B ke A. Nah, ini secara matematis sih komponennya aja yang tinggal dikurangi ya, XA kurangi XB, terus YA dikurangi YB. Nah, ini hati-hati kalau pengurangan tidak komutatif ya, A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Kemudian ada yang namanya perkalian dengan skalar. Ya, vektor itu bisa kita panjangkan dengan cara mengalikan dia dengan sebuah angka biasa, angka skalar, ya untuk meningkatkan panjangnya. Ya, caranya gampang. Ya, jadi RA itu adalah R dikalikan tiap komponennya XA sama YA. Ya, contoh. Kita punya vektor A yang 3,4. Ya, maka saya bisa punya salah geser. Saya bisa punya vektor 3A itu adalah 3 dikalikan 3,4 ya sama dengan 3 kali 3 sama 3 kali 4 ini jadilah 9,12. Ya, kalau nanti teman-teman menghitung panjangnya vektor A itu pas ya vektor 3A ini ya. Panjangnya itu pasti 3 kali dari panjangnya A alias panjangnya 15. Ya, ini juga ngikutin segitiga Pascal kan ya, 9, 12, satunya pasti 15. Kalau dia dikalikan dengan sebuah angka negatif, maka dia berubah arah. Ya, jadi saya punya vektor A di sini. Vektor 2A itu panjangnya 2 kali vektor A, tapi ke arah yang sama. Sementara kalau negatif A, kita balik arahnya. Ya, kalau A ke sini, berarti vektor negatif A itu ke sana. Ya, itu perkalian skalar. Kita berhenti sampai situ. Ya, teman-teman mungkin ingat ada perkalian vektor dengan vektor alias cross product, kita tidak pakai itu untuk saat ini. Ya, nanti di simulasi fisika pun kita tidak pakai cross product. Ya, dan ada juga namanya dot product, kita tidak pakai juga sih. Ya, jadi segala macam operasi untuk vektor hanya penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Perkalian dengan skalar. Ya, kemudian ada panjang vektor dan terakhir ada unit vektor. Ya, untuk keperluan kita selama PBA ini aja yang perlu diingat-ingat caranya. Dan bahkan nanti sebetulnya waktu di coding di Unity itu semua bisa dipermudah. Oke, untuk latihan sekarang silakan dicoba nomor 1. Ya, hitunglah panjang vektor ini. Saya punya vektor K dengan komponennya adalah 6,8. Tolong hitungkan panjang vektor K. K-nya 10, Pak. K-nya 10, Muhammad Iksan. Dari mana? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat diakarkan, Pak. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, terus diakar 36 tambah 64 ya, 100. Ya. Terus diakar, keluarlah 10. Oke, ya. Betul. Yang vektor L. Sepuluh akar 2, Pak. 10 akar 2. Oh, cepat ya, sedang hitung Mario ya. Dapat dari? 9 pangkat 2, akar dalam akar 9 pangkat 2 tambah 9. Jadinya 81 tambah 121. Jadinya 210 akar 2. Oke, betul. Ya, jadi keluarnya akar 200 memang panjangnya vektor L ya. Vektor L itu tadi akar 200. Nah, nanti waktu ujian saya bebaskan, mungkin ada yang bisa menyederhanakan, jadi keluarnya 10 akar 2 tadi. Atau kalau mau pakai kalkulator berarti 10 kali akar 2. 14,14. Ya, jawaban manapun saya terima sih.
Jadi ini betul, ini juga betul. Pak itu tuh tadi 9 sama 11 ya, yang apa itu yang soal yang L itu. Iya, 9 sama 11. 202. Iya, 202 ya, Mas. 202, Pak. Iya, kenapa 200 sih? Kalau ini 202, berarti tidak jadi 10 akar 2 ya seharusnya ya. 14,21, Pak. Jadinya jadi akar ini ya, Pak. Ada keliru, Pak. Keliru salah jumlah tadi ya. Iya, berapa ini? 2 Pak tadi. 14,21. 202 nyederhanakannya susah ini. 2 kali 101 ya. Ya, nggak bisa. Kalkulator. Ya, senjata utama Anda kalkulator nanti. Pak, mau Ya. tanya Pak, kalau misalnya nanti kita di Unity pakai math.square root boleh nggak? Oh boleh banget. Kasih. Ya, nggak masalah. Kalau di Unity nanti sebetulnya lebih disarankan pakai Maths F ya. Jadi jangan pakai Math. Math itu kan bawaannya dari C# ya. Kelas ini kan. Math.skrt gini ya biasanya ya. Iya, Pak. Nah, untuk Unity nanti tolong dibiasakan ada F-nya di belakang. Ini kelasnya sendiri dari Unity sih. Tapi segala macam fungsi-fungsinya sama semua nanti. Ya, kenapa? Karena ini hasilnya, saya salah tulis di sini. Ini hasilnya double. Kalau ini hasilnya float. Oke, makasih Pak. Ya, dan ingat kemarin sebagai game developer kita kerjanya pakai float, bukan double. Ya, kalau kalian pakai math, nanti bakal ribet convert dari double menuju float. Jadi gunakanlah math F langsung, ya. Oke, kalau yang nomor 2, normalizekan vektor ini. A adalah 4,8. Saya tunjuk live aja ya, ini kalau dikerjakan angkanya jelek pasti. Saya tunjuk random, kira-kira siapa yang belum dapat ya. Yolenta. Ada di sini? Ada, Pak. Ada, oke. Tolong instruksikan saya untuk menghitung unit vektornya dari A, kalau A-nya sendiri adalah 4,8. Oke, jadi cari panjang vektornya dulu. Iya, caranya adalah? Akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Itu kan akar 80. Akar 80 ya. Terus disederhanakan jadi 4 akar 5. 80 jadi 4 akar? 5. 6. 5. 5 tuh. 5 apa 6? 5. Cik, kamu dapat 4 akar 5. Caranya nyederhanakan masih ingat gak sih? 16 kali 5, 80 benar berarti Pak. 4 akar. Nah, 16 kali 5 kan, jadi keluarnya 4 akar? 4 akar 5. 5, oke. Berarti unit vektornya gimana? Unit vektornya berarti 4 per 4 akar 5, koma 8 per 4 akar 5. Terus disederhanakan jadi akar 5 per 5, koma 2 akar 5 per 5. Akar 5 per 5, oh ya. Cepet banget. Yang bawah itu dikali Pak akarnya. Ini langsung hasil jadi ya berarti ya? Ya. 2 per 5, 2 akar 5 per 5 ya? Iya. Ya, yes, betul. Yang lain bisa nggak? Dari sini ke sini langsung? Ada yang perlu dijelaskan caranya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Yes. Kalau memang ada yang lupa caranya, sudah ini lakukan, diuraikan aja lah. 4 akar 5 ini sekitar 8 kali ya. Oh betul, tebak saya betul. 8,9. Atau yang pakai kalkulator, ya hitung aja kayak gini. Hitung sendiri ya. Lanjut. B.
negatif 5,7. Ada yang mau volunteer? Saya Pak mau nyoba. Ken, oke, boleh. Silakan. Ya, berapa tadi angkanya? -5 sama 7 ya? Iya, -5 sama 7. Hitung-hitungnya dulu, apa panjangnya dulu, berarti apa akar -5 kuadrat tambah 7 kuadrat. 25, apa tambah 49, berarti 74, akar 74. Iya. Di akar 74, langsung aja ya. Boleh. 8,6. Karena ini hitungnya bakal susah itu. Ya, itu berarti ya apa itu ya, normalisnya itu -5 per 8,6 dan 7 per 8/6. Ini. Ya. Hasilnya hitung sendiri ya. Ya, begitulah. Ya, sudah ngerti berarti ya. Caranya ngitung panjang, kemudian caranya ngubah dari vektor menjadi unit vektor ya, alias normalized vektor. Sampai sini tentang vektor, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, maka sekarang waktunya Unity ya, dan sesuai kesepakatan dari minggu lalu, mulai minggu ini semua sesi Unity-nya teman-teman lakukan secara asinkronos ya, alias setelah ini silakan boleh leave dari Meet ya, boleh leave dari Meet, kemudian di Classroom itu seharusnya sudah ada ini ya, sudah ada tutorialnya untuk week kedua. Ya, silakan ditonton sambil dicoba. Cukup cepat sini, harusnya cuma 33 menit. Ya, dan saya lompat ke bagian keempat dulu ya. Ada PR nanti. Ya, kerjakan dalam waktu 1 minggu. PR-nya bikin kira-kira seperti ini. Ya, ada animasinya di kiri, jadi itu hasil akhir yang diharapkan. Terus ada petunjuknya berbagai macam, bisa diikuti, ya, dan silakan dikerjakan deh. Ya, tapi sebelum concern ke sana, coba yang bagian ini dulu ya, untuk membiasakan caranya mensimulasikan fisik di Unity. Ya, jadi pada Unity Time ini nanti teman-teman akan memsimulasikan GLB. Ya, jadi kemarin kan ada mobilnya, nanti bisa gerak. Sebetulnya kemarin juga sudah membuat GLB sih. Ya, tapi hanya pada sumbu X. Targetnya nanti setelah Unity-nya selesai, teman-teman bisa membuat simulasi pergerakan terhadap sumbu Y dan X sekaligus. Ya, 2 dimensi. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan ke Unity Time-nya. Ya, saya akan tetap ada di sini sampai 12.15. Ya, jadi nanti kalau memang ada yang mau nunjukkan, mungkin ada error segala macam, silakan masuk lagi ke sini. Ya, tapi kalau memang nggak ada, ya sudah, ya kita ketemu lagi minggu depan. Pak, saya mau izin Pak, itu laptop saya kan lagi di servis, mungkin baru bisa ngerjainnya besok. Ya, enggak apa-apa, selama kamu nanti bisa ngerjakan PR-nya ya. PR-nya deadline-nya 1 minggu. Oh iya. Oke, jadi setelah ini saya akan tinggalkan, ya bukan tinggalkan ya. Anda silakan boleh leave dari Meet-nya untuk ngerjakan Unity-nya.